Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlinda dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tokoh entrepreneur yang sukses pada masa Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan merupakan khalifah yang memimpin pada tahun 644 sampai 656 Masehi dan merupakan khalifah Khulafaur Rasyidin yang masa pemerintahnya itu paling lama. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi. Nah, kemudian juga beliau wafat pada tahun 656 Masehi, tepatnya itu pada tanggal 17 Juni, dan kemudian juga beliau dimakamkan di Jannatul Baqi di Arab Saudi. Dan Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Dzun-Nurain karena menikahi dua gadis sahabat, yaitu Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Utsman bin Affan merupakan sosok pribadi yang sangat murah hati dan sangat-sangat dermawan. Ada beberapa kisah menarik terkait pribadi beliau. Itu strategi bisnisnya yang pernah membeli sumur kepada seorang Yahudi dengan harga sangat mahal pada musim kemarau, dan kemudian mempersilahkan penduduk Madinah itu mengambilnya secara cuma-cuma. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka penduduk Madinah itu mengeluhkan persediaan air yang sangat minim yang ada di Madinah. Kemudian di Madinah ini yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, ada sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Nah, sumur ini dinamakan sumur rumah, di mana sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Ruma. Menjual airnya ke penduduk Madinah, dan setiap harinya itu penduduk Madinah itu sangat antri ketika membeli persediaan air. Nah, kemudian di waktu-waktu tertentu itu Ruma itu dengan seenaknya menaikkan harga air karena memang kebutuhan air yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Madinah, dan terpaksa penduduk Madinah pun juga harus membeli air tersebut. Melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu membeli sumur ini, maka balasannya adalah surga. Kemudian Utsman bilang kepada Ruma bahwasanya beliau akan membeli sebagian dari sumurnya dengan harga yang pantas. Jadi kita bergantian dalam menjual airnya. Hari ini kamu dan besok saya. Begitu seterusnya. Nah, melalui negosiasi yang sangat panjang, kemudian Ruma akhirnya menyerahkan sebagian sumurnya untuk dibeli kepada Utsman, yaitu senilai dengan harga 1 juta dirham. Dan ternyata Utsman pun menggratiskan air tersebut kepada penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah bisa mengambil sepuasnya, dan keesokan harinya tidak perlu lagi membeli air kepada Ruma. Kemudian Ruma merasa kalah dan ia meminta kepada Utsman untuk membeli semua tanahnya dan sumurnya. Kemudian sampai sekarang di Madinah sumur itu dikenal dengan sumur Utsman. Kemudian di beberapa pinggiran dari sumur tersebut itu ditanami pohon kurma, di mana hasil dari penjualan pohon kurma tersebut itu diinfakkan kepada anak yatim piatu, dan kemudian juga diberikan kepada dana pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan dari kisah ini bahwasanya kalau berdagang kita itu harus mengharap ridho Allah. Dengan mengharap ridho Allah, kita tidak akan pernah merasa dirugikan, dan sekalipun mengambil keuntungan itu sewajarnya. Kemudian dari kisah ini merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah, di mana pahalanya itu akan terus mengalir. Demikianlah dari beberapa penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.